yang paling penting sebenarnya saya Wakil Ketua Satgas PPKS Universitas Udayana. Saya saat ini didampingi oleh Pak Kadek sebagai anggota dan sebagai anggota pencegahan. Untuk pencegahan ya, anggota pencegahan biar dapat bicara langsung dibawa ke sini. Oke. Ini samput. Oke. Pada sore hari, selamat sore dulu deh, selamat sore dulu adik-adik dan kakak-kakak. Ada kakak saya ya di sini ya. Oke, sore hari ini senang sekali kami bisa berbagi bersama adik-adik dari mungkin dari semua ya, dari semua fakultas atau prodi yang diinisiasi oleh Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Budaya FIB dan FH yang rumahnya yang di Bali, yang di Denpasar, bersatu bertetangga gitu ya, dan bertetangga juga dengan saya di RS Ngurah. Nah, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh adik-adik bahwa kita semua bisa menjadi korban dan bisa menjadi pelaku kekerasan. Ya, kekerasan itu kita semua ketahui bahwa kekerasan itu apa saja yang kita lakukan, baik perorangan maupun kelompok kepada perorangan atau kelompok yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Ya, rasa tidak nyaman, pertama rasa tidak nyaman dulu, kemudian bisa berlanjut dengan luka-luka fisik. Nah, bentuk-bentuk kekerasan yang menurut Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 itu masih hanya untuk kekerasan seksual di dalam kampus. Namun Menristek mengeluarkan kembali sebelum dibongkar ya, sebelum dipisah kementeriannya, nomor 55 tahun 2025 kementerian sudah pecah, tapi peraturan kementerian itu masih berlaku. Ya, masih berlaku, belum ada yang baru. Di 55 itu dalam kekerasan dalam segala bentuk. Fisik, mental, penelantaran, kemudian diskriminasi, ya, pembulian, itu semua masuk di sana. Nah, kenapa saya menekankan di sini bahwa kemungkinan kita bisa jadi pelaku atau bisa jadi korban atau saksi korban juga, karena kita selama ini mungkin tidak merasakan bahwa catcalling, kalau tidak nyaman itu menurut undang-undang PPKS, undang-undang tindak pidana ya, undang-undang nomor 12 tahun 2022 ya, yang Fakultas Hukum mungkin hafal, saya baru belajar menghafalnya. Di sana sudah masuk 5 tahun penjara catcalling ya. Jadi pembuktiannya tidak harus ketika perasaan tidak nyaman itu kan bisa divisum. Dan tentu perbuatannya tentu berulang. Apalagi kita melakukan hal-hal yang misalnya kita sebagai mahasiswa dilarang ikut kuliahnya Dr. Sri, tidak boleh masuk ke sana. Nah, itu melakukan diskriminasi. Ya, kita tidak boleh ikut kegiatan A, dilarang ikut kegiatan B oleh prodi atau oleh fakultas, itu juga termasuk dalam bentuk kekerasan. Nah, siapa saja yang mungkin jadi korban? Semua bisa jadi korban. Tentu di Permendristek Dikti ini adalah orang-orang dan kegiatan-kegiatan yang terjadi di wilayah Tridharma perguruan tinggi, baik dalam pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Siapa saja yang ada di kampus ini? Ada mahasiswa, ada tendik, ada dosen, ada cleaning service, ada tukang bangunan, ya, ada masyarakat yang mungkin di waktu yang bersamaan saat di suatu waktu dia berada di dalam kampus atau di saat kita sedang melakukan pengabdian masyarakat atau KKN.
Ya, kita bisa menjadi pelaku atau kita bisa menjadi korban dari masyarakat, atau kita menjadi pelaku antar teman atau kita jadi pelaku masyarakat. Tentu dalam konteks kegiatan yang ada surat, ya, syarat surat tugas atau surat izin pengabdian masyarakat, bukan pengabdian masyarakat yang dilakukan sendiri-sendiri. Ada surat dari prodi, itu dilindungi. Ya, dilindungi. Terutama adalah kita melindungi, pertama adalah korban pelapor. Ya, korban itu negara melindungi, kampus juga, rektorat juga melindungi melalui yang didelegasikan ke Satgas. Perlindungannya mulai dari perlindungan rasa aman, ya. Kemudian kalau dia membutuhkan bantuan-bantuan, mungkin dia luka-luka, bantuan fisik atau bantuan hukum, mendampingi pelaporan atau bantuan pemeriksaan psikologis. Nah, yang perlu adik-adik ketahui juga bahwa kita bukan polisi. Ya, kita sistemnya adalah delik aduan karena adik-adik sudah di atas umur 18 tahun. Jadi bisa saja adik diadukan oleh masyarakat karena statusnya sebagai mahasiswa. Nanti kita akan cek mahasiswa aktif apa non-aktif. Nah, gambaran tentang kekerasan ini adik-adik bisa saja terjadi ketika kita tidak bisa menjaga diri kita. Bisakah kita tidak disentuh dan tidak menyentuh? Baik itu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau laki sama perempuan. Karena di masa sekarang ini mungkin saja itu akan terjadi. Proses menjaga diri ini sebenarnya didapat dari rumah. Ya, jadi bukan hanya anak TK yang diajarkan melindungi diri, baik dalam keadaan berpakaian ataupun tidak berpakaian. Demikian juga kepercayaan. Jangan percaya sama orang, apalagi orang-orang dekat, karena pelaku utama dan pertama itu adalah orang dekat atau orang yang kita anggap dekat, atau orang yang punya kuasa relasi kuasa. Ya, apakah itu cutting gitu ya, cutting atau korma, atau ya yang punya kuasa relasi yang paling tinggi adalah biasanya dosen pembimbing kah, dosen PA kah. Tapi dosen PA saya kira kurang berfungsi ya saat ini ya. Kalau ada masalah baru dosen PA naik gitu ya. Jadi bisa korprodi, bisa tendik yang ngatur-ngatur ujian biar sama Miss Jackpot atau Mr. Jackpot, bukan yang kenal pot gitu ya. Bisa mengatur itu tanpa kita sengaja kita membuka diri untuk menjadi korban. Jangan mudah percaya pada seseorang yang kita baru kenal. Jangan, kalau kita tipe orang yang bukan dependen, bukan independen, selalu mencari anchoring, apalagi di masa-masa PKKMB. Ya, yang sakit-sakit dilarang, aku ingin nolong dia, aku ingin ditolong dia karena dia ganteng. Nah, itu yang locus minoris, lubang-lubang yang berbahaya kalau kita tidak mengerti siapa diri saya. Kalau kita merasa diri kita ada masalah, punya hobi yang nyeleneh, segera ada unit layanan konseling di Universitas Udayana. Ya, ada di gedung Argo Kompleks, tapi tentu harus janji karena tidak dibuka terus. Jadi kalau kita ada masalah, ya, ada masalah, punya hobi yang agak aneh-aneh. Nah, itu dulu mungkin dari saya, bahwa kekerasan itu bisa terjadi dalam segala bentuk, fisik, mental, emosional, seksual, penelantaran, diskriminasi, perundungan, bisa terjadi pada siapapun. Dan bisa kita menjadi pelaku dan bisa menjadi korban kalau kita tidak mengenal.
Pelakunya siapa? Mereka adalah orang-orang dekat dan orang-orang yang punya kuasa relasi. Bisa teman sebaya, bisa yang lebih muda pun, atau orang-orang yang punya kuasa. Ya, jangan sampai KKN gitu ya, orang mengaku sayalah yang menentukan nih, saya ininya sekdes atau kades. Jadi kita takut. Ya, terus dia mau meraba. Ya, kejadian ini memang pernah terjadi. Kenapa saya bisa bercerita? Karena kita tidak paham ketika pembekalan KKN, siapa sih yang akan memberi nilai KKN itu? Bukan pembantunya sekdes, tukang sapu di kantor kepala desa ngasih nilai, bukan. Makanya kita harus selalu fokus pada apa yang kita lakukan, kegiatan apa yang sedang kita lakukan, bukan hanya sekedar hadir untuk mendapatkan SKP. Fokus, kita nggak tahu rule-nya, takut kita. Ya, itu dulu mungkin saya memberi kesempatan, nanti kita buka diskusi ini. Jadi Satgas itu memberikan pelayanan tidak hanya kepada pelapor, tapi pada terlapor. Dan tidak ada sidang terlapor sama pelapor harus berkumpul, itu tidak. Bertemu itu tidak. Ya, kita akan mencari bukti dan mencari bukti-bukti dari kedua belah pihak, dan kemudian sanksinya itu sudah ditetapkan juga oleh peraturan menteri, dan nanti yang memutuskan itu adalah rektor, bukan Satgas, adik-adik ya. Jadi kita hanya mengusulkan berdasarkan bukti-bukti yang bisa dapat kita kumpulkan. Demikian adik Dinda dulu, nanti silahkan dilanjutkan.